Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa masuk ke materi manajemen pemasaran setelah Mas dan Mbak semua telah mengikuti rangkaian awal proses ide bisnis sampai pembuatan PMC dan sebagainya di mata kuliah kewirausahaan sebelum ujian tengah semester kemarin. Sekarang kita masuk ke setelah ujian tengah semester kita masuk ke manajemen pemasaran. Pada prinsipnya, pemasaran ini ada beberapa teori dari pandangan ilmuwan. Yang pertama dari Kotler Lane yang menjelaskan bahwa pemasaran merupakan proses situasi sosial dalam individu atau kelompok yang di situ terciptakan proses penawaran atau pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain secara bebas. Nah, namun oleh ilmuwan yang satunya, Daker, pada tahun 1984 itu, pemasaran itu bukan hanya dari segi penjualan saja dan bukan aktivitas khusus, tapi pemasaran merupakan rangkaian keseluruhan bisnis dari sudut pandang yang akan dicapai. Pertama dari sudut pelanggan, dan yang kedua adalah tentunya dari sudut produsen. Nah, diharapkan dalam setiap bisnis ini punya inovasi pemasaran untuk menciptakan pendapatan yang lainnya supaya tidak hanya menciptakan biaya saja. Pemasaran barang di sini dibagi menjadi 4. Pada prinsipnya, untuk memulai usaha bisnis itu tentu saja ada bisnis konsumtif atau consumer goods, jadi ada barang-barang produk yang dibeli dan itu merupakan penggunaan pribadi, namun ada juga yang dia itu di bawah naungan perusahaan atau industrial. Nah, terus ada juga seperti layanan transportasi atau layanan jasa konsultan dan sebagainya, itu termasuk produk jasa. Dia merupakan produk yang tidak nyata, contohnya seperti waktu atau keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Nah, terus selanjutnya adalah pemasaran gagasan. Di era yang seperti ini, pemasaran barang konsumsi untuk penggunaan pribadi banyak contohnya ya. Ada yang melewati perwakilan ide-ide bisnis lain atau menawarkan produk-produk yang disertai dengan bonus dan sebagainya. Terus ada juga pemasaran barang industri, terus pemasaran pada jasa atau servis, terus pemasaran gagasan. Pemasaran gagasan itu bisa kita temui dari blog-blog atau berupa tulisan-tulisan yang ada di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Itu termasuk pemasaran gagasan. Nah, di sini kita masuk ke strategi pemasaran. Dalam hal pemasaran, kita juga harus melakukan riset, riset mengenai pasar, riset mengenai bagaimana produk itu bisa berkembang di pasar, bagaimana produk itu bisa mengembangkan pasar, bagaimana kita masuk ke segmentasi pasar. Jadi, yang pertama kita harus meriset atau kita harus meneliti itu adalah segmentasi pasar. Jadi, produk ini akan disasarkan ke pasar yang seperti apa, atau ada target tertentu dari pasarnya dan sebagainya. Terus setelah itu kita juga melakukan pengembangan dari produk kita. Misalnya produk kita segmentasi pasarnya adalah di usia dewasa aktif, jadi untuk para pekerja dan sebagainya. Nah, di situ kita juga harus mengembangkan pengembangan produk itu. Maksudnya dalam pengembangan produk ini supaya benar-benar bertahan. Bagaimana caranya tetap diterima, tetap diminati, tetap bertahan di era manapun, maksudnya di sepanjang waktu. Terus kemudian strategi pengembangan pasar, terus strategi penetrasi pasar. Nah, di sini kita ada 3 ya. Setelah kita melakukan segmentasi, kita harus menentukan target, kita harus positioning. Jadi pertama itu setelah kita menentukan
atau mengelompokkan pasar dari produk kita ke dalam beberapa segmen seperti itu. Terus kita bisa memilih lebih dari satu segmen. Contohnya adalah produk kunir asam bubuk seperti itu ya. Dan di situ kita target pasarnya adalah untuk usia dewasa aktif, tapi juga kita memberikan segmentasi pasar untuk lansia juga. Nah, di situ kita bisa dimodif dengan alternatif yang lain atau yang seringkali kita temui ada berbagai macam produk makanan dengan berbagai rasa atau ada yang bersifat dia khusus untuk bersifat organik, khusus untuk orang yang sedang diet seperti itu. Dan setelah itu kita setelah menentukan target, kita harus melakukan positioning. Bagaimana produk yang kita buat, produk yang setelah kita melakukan proses riset, segmentasi, dan targeting itu tersampaikan konsep produknya itu ke dalam konsumen. Bisa melalui branding produknya sendiri, bisa melalui kemasan produknya itu sendiri, atau bisa melalui periklanan atau dari tampilan poster dan sebagainya. Nah, di sini setelah melakukan pemasaran seperti itu ya, kita harus melihat dari diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masing-masing diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan. Nah, kalau diferensiasi kita harus produknya, terus servisnya, orangnya, dan image-nya. Terus kalau terhadap bauran pemasaran itu, kita harus mengecek produk, harga, dan tempat, dan juga promosi. Terus dari segi penjualan kita harus melibatkan fitur selling, terus benefit selling, solution selling. Jadi kompleks untuk pemasaran produk ini. Jadi kalau kita membandingkan atau dengan pesaing gitu ya, kita kan lihatnya diferensiasi. Jadi produk kita berbanding produk lain apa, terus kita compact produk kita, servisnya berbanding servis yang lain apa, people-nya, jadi orang-orangnya, terus image produknya, terus bauran, luasan, luasan eksponensial barang itu akan dipasarkan. Nah, itu juga ada pertimbangan harga. Seperti mungkin di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, jika pabrik itu berasal dari Pulau Jawa, mungkin harganya akan lebih berbeda daripada harga yang ada di luar Pulau Jawa. Namun mungkin tidak mengurangi kualitas dan mutu, hanya saja di masalah harga. Terus lokasinya juga dan dari segi promosi. Dan saat kita melakukan proses pemasaran atau bisa dikatakan dalam hal penjualan di situ, kita harus terdapat fitur selling. Jadi di situ mungkin ada customer service online dan sebagainya, terus benefit selling-nya. Jadi bagaimana kita memberikan, memasarkan produk yang kita jual itu ada benefitnya, ada keuntungannya. Jadi mungkin diberikan poin dan sebagainya. Dan juga memberikan solution selling. Nah, di sini adalah siklus produk sebenarnya. Jadi siklus produk dalam hal pemasaran. Produk yang mengalami yang akan dijual sampai ke customer itu mengalami berbagai tingkatan. Nah, di sini ada tahap pertumbuhan yang memberikan gambaran bahwa sebuah perusahaan itu mengambil keputusan bahwa produk itu akan dilanjutkan atau tidak, si produk itu akan diperkenalkan. Jadi contohnya adalah di sini terdapat grafik ya. Di sini ada grafik penjualan, ada grafik waktu. Hubungan antara waktu dan penjualan. Jadi pada awal produk itu selesai dibuat, diproduksi, kita akan melakukan proses introduction. Introduction ini balik lagi ya, kita harus tahu masalah bauran pemasaran diferensiasi dan termasuk fitur-fitur selling ini. Jadi ini harus sangat tepat gitu ya. Gimana cara launchingnya, terus
waktu awal perkenalan launching itu seperti apa dan sebagainya. Terus setelah itu kita akan melihat nih pertumbuhan orang mulai beli produk yang sudah ditawarkan waktu introduction tersebut. Terus penjualan akan terus meningkat pada titik growth ini. Nah, namun saat masuk ke fase maturity, dia akan mengalami kenaikan namun lebih ke stabil. Jadi ada masa dia produknya itu akan mengalami titik yang meningkat namun stabil. Nah, setelah itu ada grafik penurunan. Nah, di sini grafik penurunan itu biasanya ada berbagai faktor ya, mungkin karena ada produk terbaru dengan fitur terbaru dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya adalah masalah harga. Ini sangat penting dalam siklus pemasaran atau penjualan. Jadi, dalam menentukan harga, dalam produsen dan tim, dalam pendekatan penetapan harga itu biasanya mereka melakukan pertimbangan tiga. Yang pertama adalah pertimbangan dari cost-nya itu sendiri. Jadi cost base, maksudnya dia adalah harga pokok produksi. Jadi harga produksinya berapa, terus value base pricing. Dia juga memperhatikan dari nilai value si barang tersebut. Terus dan juga terhadap competition based pricing. Jadi misalnya ada produk sepatu seperti itu. Dari harga cost produksinya misalnya 100.000. Terus tapi kita lihat di kompetitornya itu harganya 120.000. Nah, kita bisa nge-branding nggak dengan produk yang kita tawarkan itu, apakah dia lebih bagus daripada produk kompetitor atau malah dia sebenarnya sama. Nah, kalau yang sebenarnya sama, oke, kita akan evaluasi dari kompetisi dan value ini. Mungkin harganya bisa 120.000 atau 115. Tapi kalau ternyata memang bahan sepatunya itu berbeda dan memang punya branding yang cukup kuat dan dia memiliki benefit dan selling yang bagus gitu, itu bisa juga harganya malah 2 kali lipat seperti itu. Karena kita juga melihat segmentasi pasar yang akan kita tuju. Mungkin kita membuat produk sepatu dengan kualitas bagus tersebut adalah karena kita memang memasang target untuk high end misalnya. Jadi tidak salah juga kita harus memperhatikan value based pricing ini gitu ya. Nah, di sini kita berdasarkan lokasi ya tempat. Kita akan melihat dari sisi 4 sisi ya. Yang pertama adalah jika produk itu langsung didistribusikan ke konsumen, jadi produsen langsung konsumen. Seperti ini tuh kita bisa menemui di jajanan yang ada di on the street ya, street food. Itu kan produsen langsung memakai, jadi barang dibuat langsung dipakai atau dimakan oleh konsumen. Terus yang kedua adalah distribusi eceran dari produk konsumsi. Jadi ada produsen lagi, ada konsumen. Jadi ada pengecernya di situ. Nah, biasanya ini adalah beberapa produk yang dijualkan atau dititipkan ke warung. Misalnya ada sebuah industri rumah tangga membuat produk makanan. Nah, di situ dia mengemas terus kemudian disalurkan ke warung-warung atau ke toko terdekat yang bisa dijangkau oleh konsumen. Nah, ini termasuk saluran 2. Terus saluran 3 ada distribusi grosir dari produk konsumsi. Nah, ini biasanya adalah produk seperti barang-barang yang ada digunakan di dapur. Contohnya misalnya mangkok dan sebagainya itu ada produsen. Misalnya produsennya itu ada di Tangerang seperti itu. Terus kemudian barang itu dibeli dalam jumlah banyak, grosir seperti itu oleh suatu daerah di
Jawa Tengah misalnya, terus kemudian barang tersebut diecer oleh beberapa daerah di kota atau kecamatan, kemudian baru sampai ke konsumen. Itu namanya saluran 3. Nah, saluran 4 di sini adalah distribusi melalui agen penjualan. Ini kompleks, ini adalah barang-barang, biasanya barang yang ada agennya itu adalah barang yang agak lebih mahal. Contohnya seperti HP atau peralatan elektronik yang lain. Jadi dia setelah dari produsen melalui agen, terus kemudian ke grosir dan ke pengecer. Selanjutnya sampai ke konsumen. Nah, pada tahap pemasaran ini kita perlu mengetahui dari segi promotion gitu ya, promosi. Di sini promosi itu ada 4. Yang pertama dari segi advertising, di situ kita bisa melakukan periklanan ke media cetak, media online, atau media, media visual. Yang tentunya sekarang lebih kompleks ya. Di sini tertuliskan ada koran, televisi, direct mail, radio, dan sebagainya. Sekarang lebih kompleks lagi, bisa melalui YouTube, terus bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, bisa melalui TikTok, dan sebagainya. Terus di sini personal selling, bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran hubungan. Jadi di sini kita mempunyai beberapa apa ya, tim agen atau tim selling secara personal yang membentuk penjualan itu lebih efektif karena lebih ke personal hubungan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sales promotion. Di sini kita melakukan uh, get out crowd. Jadi maksudnya adalah ada penghubung atau ada trial purchase sehingga lebih diingat sama konsumen. Terus selanjutnya adalah public relation atau publikasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum. Jadi ini lebih ke mungkin customer service atau customer relationship gitu. Jadi publikasi kegiatan pelayanan dari produknya itu uh, ada dalam kegiatan pelayanan umum supaya barang itu langsung dilihat oleh masyarakat umum yang lebih banyak. Oke, jadi sekian materi dari pemasaran. Saya harapkan Mas Mbak dan semuanya bisa paham esensi dari proses dari pemasaran. Jadi pemasaran itu sendiri adalah salah satu rangkaian teknik gabungan dari sebuah ide bisnis yang intinya di situ kita tidak hanya melakukan secara verbal atau non-verbal penjualan, tapi juga beberapa strategi atau proses sebelum dan sesudah dari proses pemasaran tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.